Peritesa, Dewa Asura, kalian adalah wanita yang paling kucintai dan sahabat terbaikku. Aku, Wilbert Y. tidak pernah mengira, ternyata kalian berdua telah mengkhianatiku. Seiring dengan suara teriakan kemarahan, pemuda yang ada di atas ranjang langsung membuka kedua matanya lebar-lebar, tatapan matanya pun penuh dengan rasa kebencian yang tak bisa ditutupi. Wilbert Y. dulu adalah dewa perang nomor 1 di seluruh dunia dewa. 300 tahun yang lalu, sebagai dewa perang nomor 1 di dunia, dia membawa istana dewa perang yang ia bangun dengan tangannya sendiri, pergi untuk menyerang markas besar dunia iblis di kota pemurnian iblis, berperang dengan Raja Iblis 3 hari 3 malam. Saat dirinya sedang mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengalahkan Raja Iblis, ternyata wanita yang paling ia cintai mengkhianatinya bersama dengan sahabat terbaiknya. Mereka turun ke kota pemurnian iblis di dunia iblis. Sampai sekarang, Wilbert masih ingat dengan jelas ekspresi wajah dingin Peritesa sesaat dia akan mati, serta senyuman Dewa Asura yang dingin itu. Setelah mati, seharusnya tubuh Dewa Wilbert langsung lenyap, namun karena sebuah kesempatan yang tak terduga, ia pun terlahir kembali ke tubuh seorang pemuda yang memiliki nama yang sama seperti dirinya. Selain itu, ia juga mendapatkan ingatan dari pemuda ini. Melalui ingatan itu, Wilbert mengetahui, pemuda ini adalah putra kelima dari Raymond Y., Gubernur Prefektur Tianyun, salah satu dari ke-16 prefektur di Kerajaan Nanyan. Dan saat ini, ia sedang berada di pusat Prefektur Tianyun, kota Tianyun. Namun sebagai putra gubernur, dia malah memiliki bakat latihan bela diri yang jauh lebih rendah dari anggota keluarga Y seumuran lainnya, dan memiliki penyakit sindrom dingin bawaan sejak lahir. Hal itu membuatnya sering sekali berbaring di atas ranjang karena sakit. Di kehidupan sebelumnya, Wilbert berperang dengan Raja Iblis. Di dalam ingatan pemuda ini, sudah tertulis di dalam sebuah buku legenda, menjadi sebuah cerita 300 tahun yang lalu. Sekarang 300 tahun sudah berlalu, dunia iblis sudah hancur tak tersisa. Dan saat Wilbert menyerang dunia iblis dulu, ia mengalahkan Raja Iblis seorang diri, namun cerita itu sama sekali tidak dituliskan ke dalam buku itu. Peritesa dan Dewa Asura lah yang merebut kemenangan Wilbert saat itu, dan ditulis bahwa mereka berdua telah menghancurkan seluruh dunia iblis, mengalahkan Raja Iblis, dan dihormati serta dikagumi oleh orang-orang di seluruh dunia. Mengingat semua kerja kerasnya dulu malah diakui oleh dua orang yang sudah mengkhianatinya, Wilbert merasa sangat marah. Ia mengepalkan kedua tangannya, dan karena tenaganya terlalu keras, hal itu membuat kukunya menusuk sampai ke kulit dan dagingnya. Jika nasib memberiku kesempatan untuk terlahir kembali, aku harus kembali ke puncak ilmu bela diri seperti dulu. Aku harus kembali ke dunia dewa dan membalaskan dendamku, merebut hal yang seharusnya adalah milikku. Peritesa, Dewa Asura, setelah aku berlatih 30 tahun lagi, aku pasti akan membuat nyawa kalian melayang. Perkataannya sangat berani, membuat orang yang mendengarnya merinding. Seketika semangat Wilbert pun berapi-api, seperti sebuah pedang tajam yang baru saja keluar dari sarungnya. Wilbert, apa sindrom dinginmu kambuh lagi? Tiba-tiba, pintu pun terbuka. Seorang wanita berjubah polos pun segera berjalan ke depan ranjang, tatapan matanya penuh dengan kepanikan dan kekhawatiran. Wanita ini adalah ibu dari Wilbert Y. Sang pemilik tubuh ini, Maria Chen. 2 jam yang lalu, ia masuk ke dalam kamar untuk melihat Wilbert, dan sekarang ia kembali lagi. Ia khawatir penyakit sindrom dingin yang selalu menyerang tubuh kecil itu kambuh lagi. Aku tidak apa-apa, Ibu. Wilbert menggunakan tenaganya yang ia dapatkan dari latihannya di kehidupannya yang lalu untuk menahan pengaruh penyakit sindrom dinginnya. Namun wajahnya yang memucat tetap saja membuat Maria curiga. Wilbert, jangan memaksakan diri, Ibu akan mencarikan darah macan untukmu sekarang. Baru saja selesai bicara, Maria langsung berlari keluar dari kamar, tanpa menunggu Wilbert berkata sesuatu. Penyakit sindrom dingin Wilbert adalah penyakit yang selalu menyertainya semenjak ia lahir. Setiap kali penyakit itu kambuh, ia selalu merasakan rasa dingin yang menyerang sampai ke dalam tulangnya.
kalau tidak minum darah macan, dalam 2 jam nyawanya akan terancam. Sebenarnya Wilbert bukanlah seseorang yang malas, agar ibunya tidak khawatir. Setiap hari ia selalu pergi ke lapangan sekolah untuk berlatih ilmu bela diri dengan master bela diri. Namun meskipun ia tidak pernah absen sama sekali, di umurnya yang sudah 16 tahun ini, dia baru sampai ke tingkat pemurnian kedua. Sedangkan anak-anak biasanya, sebelum 16 tahun, mereka sudah bisa mencapai tingkat pemurnian kelima. Dengan progres Wilbert yang seperti itu, kalau ia ingin mencapai tingkat pemurnian kelima, mungkin ia harus menunggu sampai hampir umur 20. Jangankan menjadi ahli bela diri, apakah dia dapat mengumpulkan seluruh tenaganya, membuka seluruh nadinya, sampai menjadi seorang pembela diri tingkat rendah saja belum tentu bisa. Sepertinya waktuku tidak banyak lagi. Meskipun tubuhnya seperti ini, tapi Wilbert tetap tidak akan menyerah. Setelah berpikir demikian, Wilbert pun segera duduk bersila, dan mulai mencari ilmu untuk melawan penyakit sindrom dingin dari ingatan kehidupannya yang sebelumnya. Tak lama, ia pun menemukan sebuah ilmu bela diri tingkat langit, ilmu bela diri 9 harimau. Ilmu bela diri ini sangat kuat. Setelah melatihnya tubuhnya akan jauh lebih membaik, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Dan ilmu dasarnya saja sudah cukup untuk melawan sindrom dingin, ilmu dalamnya juga dapat mempelajari cara untuk menggunakan telapak tangan api. Tepat saat Wilbert sedang berlatih ilmu bela diri 9 harimau, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar kamarnya. Tuan muda, yang masuk ke dalam bukanlah Maria, melainkan pembantu wanita satu-satunya dari ibu dan anak itu, Hannah. Tuan muda, cepat minum darah macan ini. Hannah langsung berlari ke depan ranjang, dan memberikan mangkuk di tangannya pada Wilbert. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi di luar, Wilbert tetap meminum darah macan yang hangat dan amis itu terlebih dahulu sampai habis. Bagaimanapun darah macan ini sangat berguna untuk berlatih ilmu bela diri 9 harimau. Namun baru saja ia meminum darah itu, seorang pemuda langsung berlari ke dalam kamarnya, meskipun Maria juga ikut di belakangnya, tapi jelas sekali ia tidak sempat untuk mencegahnya. Melihat tangan orang itu sudah hampir menyentuh tubuh Wilbert, Hannah langsung membuka kedua tangannya dan menghadangnya di depan Wilbert, tuan muda keempat. Jangan, minggir sana. Pemuda itu menamparkan wajah Hannah. Tenaganya yang kuat itu langsung membuat Hannah terjatuh ke samping, dan menabrak kaki ranjang Wilbert. Dan Hannah yang tubuhnya lemah itu pun langsung jatuh pingsan, kening serta pipinya penuh dengan darah. Wilbert mengerutkan keningnya, seketika hatinya langsung penuh dengan kemarahan. Tapi ia tetap duduk diam di atas ranjang, sama sekali tidak bergerak. Karena ilmu bela diri 9 harimau masih sedang berlangsung, tidak boleh berhenti di tengah-tengah, kalau tidak tubuhnya akan terluka secara permanen. Pembantu saja berani-beraninya menghadang jalanku. Dasar tidak punya mata, kata tuan muda keempat dengan dingin. Ia menatap ke arah Wilbert yang ada di depannya, dan berkata, dan kau juga adalah seorang sampah yang hanya bisa bertopang pada wanita saja. Tuan muda keempat dari keluarga Ye di prefektur Tianyun, Franco Ye, adalah putra dari gubernur prefektur Raymond Ye dengan salah satu selirnya. Meskipun dia bukanlah putra yang memiliki bakat terbaik di antara kelima putranya, tapi dia adalah anak yang paling sombong di antara kelima anak-anaknya. Wilbert yang sejak kecil tubuhnya sangat lemah itu, di matanya adalah sebuah hal yang memalukan bagi keluarga Ye di Tianyun, dan malam ini, ibu dari adiknya yang memalukan ini datang malam-malam ke kediamannya, Istana Nan, untuk meminta darah macan. Melihat Franco hendak mengatakan sesuatu yang keterlaluan, Maria pun segera membuka mulutnya. Franco Ye, darah macan ini adalah pemberian dari nyonya keempat. Kau datang kemari dan membuat onar seperti ini, apa kau tidak takut gubernur memarahimu? Franco tertawa dingin. Ibu memberi kalian darah macan ini hanya karena beliau kasihan pada kalian. Sekarang aku datang kemari hanya untuk memberitahu kalian satu hal. 2 bulan lagi akan ada upacara berburu di dalam keluarga. Murid keluarga yang tidak mencapai tingkat pembekuan darah, sesuai dengan peraturan, akan diusir dari keluarga.
Di dalam dunia yang sangat memandang tinggi kemampuan ini, agar para murid di dalam keluarganya rajin berlatih, keluarga yang memiliki peraturan ketat seperti keluarga Y ini juga tidak sedikit. Kenyataannya, dalam keluarga Y yang darahnya tidak populer ini, mereka memang pernah mengusir anggota keluarga mereka keluar dari keluarga mereka. Orang-orang itu kalau tidak berusaha keras sekuat tenaga untuk kembali ke dalam keluarga, mereka akan menjadi orang-orang biasa di dalam prefektur tersebut. Tapi mengusir darah daging keluarga Y sendiri, ini pertama kalinya. Gunnermoor tidak pernah berkata akan mempersulit Wilbert. Maria menatap Franco dengan wajah muram. Meskipun sang gubernur, Raymond Y, sudah lama sekali menutup dirinya sendiri di dalam kamar untuk melatih ilmu bela dirinya, dan tidak pernah mengurusi masalah dalam keluarga, tapi itu tidak berarti bahwa dia akan mengusir Wilbert begitu saja. Meskipun ayah tidak berkata demikian, tapi Bibi Feren sudah mengatakannya dengan jelas dalam rapat keluarga hari ini. Bibi Feren yang dimaksud oleh Franco itu, adalah istri pertama dari gubernur, Feren Wang. Sebagai istri yang dinikahi paling awal, Feren tidak hanya mendapatkan kasih sayang dari Raymond, keluarganya sendiri juga merupakan sebuah keluarga besar yang tidak kalah dari keluarga Y di kota Tianyun. Kalau mengatakan soal kedudukan, saat Raymond Y sedang mengunci dirinya untuk berlatih, di seisi keluarga Y, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Feren. Katanya dulu, Feren sangat tidak setuju Raymond memperistri setir, namun setelah berpikir panjang, pada akhirnya ia pun menurunkan keegoisannya, dan membiarkan keempat selir lainnya menikah dan masuk ke dalam keluarga Y. Di antara keempat selir yang diperistri Raymond, masih ada satu yang belum mendapatkan persetujuan dari Feren. Tak salah lagi, wanita itu adalah Maria Chen. Pada akhirnya Raymond bersikeras untuk memperistri Maria dan membawanya masuk ke dalam keluarga Y, namun karena keluarga Maria sama sekali tidak sebanding dengan keluarganya, hal itu menimbulkan sedikit keributan di keluarga Y. Waktu itu, para petua di keluarga serta Feren sangat tidak setuju dengan pernikahan ini, tapi pada akhirnya mereka tetap saja tidak bisa mengalahkan Raymond, hanya bisa menyerah saja. Sejak Maria datang ke keluarga Y, orang-orang ini tetap saja memperlakukannya dengan tidak baik. Ingin langsung mencapai langit dalam satu langkah saja itu tidak mudah, Bibi Maria. Franco mengejeknya. Bagaimanapun ayah adalah kepala keluarga kita, dia harus mempertimbangkan masa depan keluarga Y. Kalau adik kelima sehebat kakak ketiga, mungkin saja kau bisa mengambil kesempatan itu untuk menaikkan martabat keluarga kalian, keluarga Chen. Sayang sekali meskipun darah kalian yang rendah ini masuk ke dalam keluarga Y, kalian juga hanya dapat melahirkan seorang sampah yang sudah umur 16 tahun tapi masih belum bisa mencapai tingkat pembekuan darah, dan harus mengandalkan darah macan untuk menyambung hidupnya. Apa darah macan ini hasil dari memohon pada istana Nan? Wilbert mengangkat alisnya, saat itu barulah ia menatap ke arah Maria. Melihat Maria tidak menjawab, dalam hati ia pun sudah mendapatkan jawabannya. Darah macan yang dapat meredakan penyakit sindrom dingin, bukanlah darah dari seekor harimau biasa, melainkan darah murni dari harimau buas darah merah yang telah mencapai tingkat pembekuan darah. Membunuh seekor harimau darah merah juga hanya dapat memperoleh darah sebanyak satu mangkuk ini saja. Bagi keluarga biasa, ini bukanlah sesuatu yang murah. Sejak Maria masuk ke keluarga Y, ia selalu menerima banyak tekanan, sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyimpan banyak yang. Tapi di dalam ingatan Wilbert, semua hal yang ia inginkan, ibunya pasti membelikannya untuknya. Darah dari harimau darah merah seperti ini juga tidak pernah berhenti ia berikan. Sebenarnya Maria yang disayangi oleh Raymond itu bisa memiliki harta yang cukup banyak, tapi sepertinya sekarang dirinya benar-benar harus mempertahankan hidupnya dengan susah payah. Mengingat hal itu, Wilbert pun mengeluarkan sebuah kantong yang tidak besar dari bawah bantalnya, lalu mengeluarkan sebuah liontin giok yang sangat jernih. Wilbert mengangkat liontin giok itu dan melihatnya sejenak, lalu langsung ia lemparkan pada Franco. Wilbert, itu adalah, Maria sangat terkejut,
Karena itu adalah hadiah yang awalnya ingin Wilbert berikan kepada wanita yang disukainya, namun sekarang ia malah menyerahkannya ke tangan Franco dengan cara seperti itu. Ibu, tidak apa-apa. Wilbert melambai-lambaikan tangannya pada Maria, lalu berkata pada Franco, liontin giok ini ditukar dengan semangkuk darah macan, cukup tidak? Liontin giok ini bukanlah giok biasa, melainkan giok berharga yang dapat membantu pelatihan ilmu bela diri, meskipun tidak bisa dibilang mahal, tapi juga cukup untuk membayar semangkuk darah macan. Franco memandangi liontin giok di tangannya itu, lalu berkata dengan puas, cukup sih cukup, tapi ini bukan karena ibuku yang pelit, melainkan adik kelima yang memberikannya sendiri padaku. Lalu, ia pun membalikkan badannya dan berjalan keluar. Tepat saat ia akan pergi, Wilbert tiba-tiba membuka mulutnya, berhenti. Franco menghentikan langkah kakinya, berbalik menatap ke arah Wilbert dengan tercengang. Jelas sekali ia tidak menyangka bahwa Wilbert berani berkata seperti itu dengannya. Saat ini, Wilbert sudah selesai melatih ilmu bela diri 9 harimau, ronde pertama. Kekuatan tubuhnya sudah meningkat pesat, seolah terlahir di sebuah tubuh yang baru, entah kekuatan atau kecepatannya, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu lagi. Belum sampai Franco tersadar, Wilbert sudah turun dan berdiri dari atas ranjang, dan seketika langsung berubah drastis. Masalah darah murni harimau darah merah sudah beres. Kalau begitu selanjutnya, kita selesaikan masalah kau memukul pembantuku, serta masalah ketidaksopananmu terhadap ibuku. Mendengar perkataan Wilbert, Franco dan Maria tercengang di tempat. Mereka tidak percaya, Wilbert akan berkata seperti itu. Franco mengerutkan alisnya, lalu berkata dengan sedikit mengejek, wah, sepertinya sampah ini sudah berubah kuat ya. Coba katakan, bagaimana kau ini menyelesaikannya? Wilbert berjalan ke arah Franco selangkah demi selangkah. Maria yang melihatnya pun segera menariknya. Namun ia malah berkata dengan penuh percaya diri, tidak apa-apa, ibu, percayalah padaku. Wilbert berjalan sampai ke hadapan Franco, lalu menatapnya dengan tatapan mata dingin, karena darah yang mengalir di dalam tubuh kita adalah darah yang sama, aku tidak akan membunuhmu, tapi kau harus merangkak keluar. Kau tidak membunuhku, ingin aku merangkak keluar. Ha, 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 lucu sekali. Franco seolah mendengar sebuah lelucon terkonyol di seluruh dunia, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Namun sedetik kemudian, suara tawanya tiba-tiba terhenti. Karena Wilbert sudah melayangkan kepalan tangannya ke perut Franco, dan langsung membuatnya langsung terpental keluar dan memuntahkan darah. Franco memegangi perginya sendiri, sambil berteriak kesakitan di atas tanah. Ia menatap Wilbert dengan penuh kengerian, kenapa kau bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Dia benar-benar tidak percaya, sampah yang dulu bisa ia pukuli dengan satu tangan saja, sekarang memiliki kekuatan yang semengerikan ini. Tepat saat Franco sedang kebingungan, Wilbert sudah melangkahkan kakinya dan segera berjalan ke arah Franco. Pukulan yang tadi itu untuk membayar pukulanmu kepada pembantuku, dan tendanganku selanjutnya untuk membalas ibuku. Franco ketakutan dan segera mengancamnya dengan panik, apa yang ingin kau lakukan? Jangan sembarangan, aku adalah putra dari Nyonya keempat, kalau kau berani menyentuhku, kau pasti akan mati mengenaskan. Baru saja ia selesai bicara, sebuah kaki pun langsung melayang, disertai dengan tiupan angin yang kencang, dan langsung mendarat ke wajahnya. Brak! Bersamaan dengan sebuah suara pukulan, tubuh Franco langsung terpental ke belakang, dan menabrak dinding rumah, bahkan sampai muncul retakan berbentuk sarang laba-laba di dindingnya. Setelah ditendang oleh Wilbert, Franco sudah benar-benar tampak berantakan, bahkan beberapa giginya pun juga patah. Dan sepertinya Wilbert sama sekali belum mau berhenti. Ia terus berjalan ke arah Franco, pukulanku kali ini, untuk membalas diriku sendiri. Franco memuntahkan darah dari bibirnya yang bengkak itu, ia memohon dengan sangat tidak jelas, maaf, aku yang salah, tolong jangan pukul aku. Kaki Wilbert langsung menginjak wajah Franco, menatapnya dari atas ke bawah, pukulan ini akan membuatmu tahu, apakah aku, Wilbert Y.,
seorang sampah atau bukan. Baru saja selesai bicara, pukulan Wilbert pun langsung melayang dan mendarat di punggung Franco dengan keras. Krak, 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 suara tulang retak pun terdengar terus-menerus, ditambah dengan suara teriakan Franco yang memenuhi seisi ruangan. Kuberi kau waktu 10 nafas untuk pergi dari sini, kalau tidak nasibmu akan jauh lebih mengenaskan. Tanpa melihat Franco sedikit pun, Wilbert langsung berbalik dan berjalan ke arah ranjangnya. Franco tidak berani berkata apa-apa lagi, ia segera merangkak keluar dari kamarnya. Tulang belakangnya sudah retak, sekarang ia sama sekali tidak bisa berdiri, hanya bisa merangkak keluar dari sana seperti seekor anjing yang kehilangan keluarganya. Wilbert, kau, Maria menatap Wilbert dengan penuh kekhawatiran. Tiba-tiba ia merasa Wilbert yang ada di hadapannya itu sangat asing, seolah benar-benar berubah menjadi orang lain. Wilbert menepuk-nepuk tangan Maria, lalu berkata dengan sangat yakin, "Ibu, jangan khawatir, mulai hari ini, tidak ada yang berani mengganggu kita lagi. Tidak ada."